Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan juga Sarah nih ya, seiring dengan peningkatan kasus COVID-19 yang juga kemarin ini sempat pecah rekor ya ke angka 54.000 lebih. Ini juga mengharuskan sebagian masyarakat yang tidak bisa dirawat di rumah sakit harus menjalani isolasi mandiri. Betul, dan melalui situsnya juga pemirsa WHO pun memberikan informasi mengenai saran gizi yang bisa dikonsumsi orang dewasa selama pandemi COVID-19 untuk menjaga tubuh tetap sehat dan memiliki imun yang baik. Nah ini dia nutrition advice-nya ya, Abi ya. Seperti inilah makan makanan seimbang dengan terpenuhi vitamin, mineral, serat, dan juga protein dan antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh yang bisa menumbuhkan imun tubuh dan juga mencegah dampak kronis dan dampak infeksi. Kebutuhan nutrisi itu didapat dari asupan buah-buahan seperti sayur mayur, daging-dagingan, dan juga kacang-kacangan. Dianjurkan pula meminum 8 hingga 10 gelas air putih setiap hari atau bisa juga dengan mengonsumsi buah-buahan yang kaya kandungan air seperti jus lemon. Namun pemirsa, hindari terlalu banyak kafein, pemanis buatan, sirup, jus buah konsentrat, dan juga minuman lainnya yang banyak mengandung gula. Konsumsi makanan yang mengandung lemak alami seperti ada alpukat, ada ikan, kacang-kacangan. Kurangi lemak dari daging, minyak goreng, krim, keju, dan lemak hewani lainnya. Tidak pula mengkonsumsi lemak dari makanan-makanan olahan seperti dari makanan cepat saji, makanan ringan, makanan yang digoreng juga harus kita batasi dan kita perhatikan. Batasi juga konsumsi garam dan minuman bersoda tinggi gula, bercita rasa susu, dan yogurt. Di masa pandemi, WHO juga menganjurkan makan di rumah saja dan kurangi makan di luar bersama di tempat-tempat yang biasa dikunjungi banyak orang seperti ke restoran, kafe, serta tetap patuh pada protokol kesehatan. Dan pemirsa, asupan gizi selama menjalani isolasi mandiri merupakan salah satu hal yang penting dan juga berperan untuk kembali memulihkan kondisi kesehatan, mengusir virus di tubuh dan pulih untuk kembali beraktivitas dan juga dalam masa COVID-19 dalam menjalani isolasi mandiri tentunya. Betul, dan sebenarnya apa saja sebenarnya asupan yang kita perlukan? Melalui televideo kita sudah tersambung dengan ahli gizi Dr. Tan Shot Yen. Selamat pagi Dr. Tan. Selamat pagi Dokter Tan, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah ya, semoga sehat selalu ya. Kami juga mengajak Anda pemirsa yang ingin bertanya langsung seputar gizi saat isolasi mandiri dapat menghubungi di line telepon kami di 021-583-9900 dan menanyakan langsung ke Dokter Tan. Betul. Nah Dokter Tan, sebelum kita menunggu penelpon dari pemirsa, kita mau tanya dulu nih Dokter Tan. Untuk asupan gizi, terutama saat isolasi mandiri, apa saja sebenarnya harus diperhatikan? Karena banyak sekali nih informasi-informasi yang beredar. Ya, yang pertama bagus banget tadi sudah dijelaskan tentang yang dianjurkan oleh WHO ya. Nah, ini bukan perkara WHO aja. Ya, saya kadang-kadang berpikir bahwa tunggu udah ada pandemi baru pada balik semua ke makanan sehat. Kadang-kadang mesti ada gebrakannya dulu gitu loh ya. Jadi sekali lagi yang perlu kita perhatikan ketika Anda isolasi mandiri dan yang bikin jengkel itu adalah karena Anda kehilangan rasa, indera pengecap dan indera penciuman ya, penghidu. Ya, jadi kalau seandainya orang mempunyai gejala seperti itu, tentu nafsu makan akan berkurang, Sarah. Jadi kalau makanannya asupan makannya berkurang, nggak punya selera makan, maka dia pikir dengan dia jajan di luar itu lalu membuat dia bisa makan lebih banyak. Jadi ini harus kita perhatikan juga pada kalian yang ingin membantu teman-teman yang sedang isoman. Hati-hati kalau kirim makanan. Justru jangan-jangan makanan yang Anda kirim, makanan yang buat mancing selera itu malah memperburuk kondisi pasiennya. Jadi betul banget kata WHO, pertama adalah penuhi asupan sayur dan buah yang sehat gitu loh ya. Jadi bukan makanan kemasan, bukan makanan cepat saji ya. Ini bukan kita mematikan orang-orang yang bekerja di bidang industri pangan atau mematikan mereka yang mempunyai UMKM makanan rumahan ya.
Tapi justru ini membuat teman-teman kita yang juga barangkali bergerak di bidang catering dan makanan rumahan untuk bisa memberikan menu yang jauh lebih sehat ketimbang sekedar frozen food, gorengan dan sebagainya. Salah satu yang biasanya ingin saya rekomendasikan adalah misalnya nih, kan kalau orang lagi kena COVID kadang-kadang sakit tenggorok gitu ya, udah nggak bisa cium, udah nggak bisa ngerasain, lalu tenggorokannya sakit. Jadi apa? Yang paling gampang adalah tentu aja sup. Nah, sup seperti apa? Saya akan menganjurkan sup yang disebut dengan pumpkin soup. Nah, orang bule terkenal kalau kita dibilang sup walu. Walu itu apa? Labu parang yang warnanya kuning. Nah, labu parang itu kaya dengan vitamin A dan juga vitamin C dan kaya juga dengan serat. Jadi cocok banget. Jadi caranya adalah Anda tinggal merebus ayam, ya ayamnya bisa dipakai buat bikin soto. Lalu kemudian kuahnya Anda masukkan labu parang yang dipotong kotak-kotak. Lalu kemudian kalau di rumah punya blender, Anda blender. Krrrr, gitu loh ya. Tambahkan lada hitam, tambahkan sedikit kayu manis, lalu Anda tinggal seruput. Dan itu adalah makanan yang bukan cuma mengenyangkan, tapi cukup dengan mineral, vitamin, dan tentu saja serat. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain barangkali Anda pengen bikin misalnya capcay kuah. Nah, buat orang yang sudah bisa makan. Dok, kok indera penciuman ini lama banget ya kembalinya ya? Saya sering dapat DM kayak gitu tuh. Ada direct message yang mengatakan, dok gimana caranya ya supaya saya punya penciuman kembali cepat datang gitu loh, balik gitu loh ya. Pertama, orang untuk memulih tentu ada waktunya. Ya nggak bisa Anda sakit lalu tiba-tiba besok pulih. Biarkan badan Anda melakukan restorasi. Ini penting. Ya, jadi ini adalah momen ketika Anda harus barangkali berhenti sejenak. Ya, menikmati musik, menikmati main di game dan sebagainya sambil Anda betul-betul istirahat lebih banyak dan makan lebih baik. Nggak ada yang namanya di dunia ini yang disebut dengan gaspol. Kecuali itu adalah paham teknokrat. Dokter Tan, ya. berbicara tentang membutuhkan waktu untuk pemulihan. Terus kan tadi udah Dokter Tan kasih ada ide makannya itu makanan pumpkin soup. Tetapi untuk setiap orang pasti saat isolasi mandiri, kondisi kesehatan kan beda-beda Dokter Tan. Ada misalkan mereka yang tidak bisa mencium saja, tapi ada juga yang radangnya parah. Nah ini makanan yang diberikan asupan gizi jumlahnya dan juga buah-buahannya, daging-dagingannya, ini sama nggak sih porsinya untuk setiap kondisi tubuh pasien yang sedang isoman? Ya, prinsipnya perkara mengenai porsi, Anda bisa menggunakan tangan Anda sendiri. Ya, seperti misalnya badan saya kecil ya, nggak sama seperti Sarah yang lebih tinggi, lebih cakep, lebih tinggi. Saya tuh kecil, jadi otomatis saya punya tangan lebih kecil daripada tangannya Sarah misalnya. Jadi kalau Anda menggunakan genggaman ini, maka genggaman ini satu tinju saya, ini adalah karbohidrat Anda. Jadi nggak benar sama sekali kalau di luar sana beredar, nah ini lagi nih, beredar hoax menurut saya. Jangan makan karbo segala macam. Oh, Anda butuh karbo. Ya, karbo itu menghasilkan apa? Gula darah yang stabil. Tapi bahwa Anda tidak perlu minum gula, tidak perlu membuat cairan apa segala macam yang imun buatan-buatan, itu saya setuju. Jadi kurangi gula, garam, lemak, tapi bukan diet karbo. Hati-hati. Jadi ini adalah genggaman, ini adalah takaran Anda punya nasi merah. Anda punya kentang, jadi kalau kentang saya barangkali ukuran sedang 1. Saya punya ubi atau saya punya singkong, pilih salah satu. Indonesia kaya banget. Jadi jangan pakai roti bakar, udah deh nanti rafinasi lagi. Spesial beli pasta karena lagi kangen, udah rafinasi lagi. Jadi nasi, ubi, singkong, kentang, jagung, ganyong, kimpul, garut, ini banyak banget ukurannya satu ini. Lalu kalau Anda lihat telapak tangan saya, ini adalah protein saya. Protein tidak selalu telur. Ya, bisa juga misalnya ayam, bikin soto ambengan itu enak banget. Lalu kemudian protein bisa tempe, tahu dan sebagainya. Lalu kemudian Anda bicara tentang buah. Nah, buah ini hitungannya mudah. Satu butir buah yang kita bisa makan individual itu adalah 1 porsi. Jadi kalau misalnya Anda makan jeruk, pagi jeruknya 1, siang jeruknya 1, malam jeruknya 1. Cukup, nggak usah overdosis, nggak usah sampai makan jeruk jadi diare, ya. Tapi kalau buahnya gede, ya seperti misalnya kayak pepaya, Anda menggunakan mangkok, ya mangkok yang biasa Anda pakai buat mangkok nasinya orang Chinese, ya mangkok soto, ya. Barangkali 1 mangkok itu potong-potongan buah itu adalah ukuran 1 porsi. Jadi makan 1 porsi, makan pagi, makan siang, makan malam. Ya jadi jangan sampai makan pagi. Buah-buahannya ada nggak Dokter Tan yang diutamakan untuk COVID-19? Untuk COVID-19, untuk jenis penyakit dan juga gejala-gejala yang ada nggak jenis-jenis buah-buahan yang khusus mungkin yang bisa mempercepat pemulihan atau mungkin bisa meningkatkan imun? Demen nih saya nih. Jadi kalau kita punya prokes 5M ya, nggak usah disebut lagi, kita juga punya buah 5M, coba tayangin.
Nah, tebak-tebakan manggis. Oh, sudah ketahuan satu. Pertama ada 5M-nya apa? Kita punya manggis, kita punya mangga, kita punya matoa, apalagi punya markisa dan punya buah menteng. Nah, menteng jarang ditemukan orang. Padahal itu makanan buahnya anak-anak orang Betawi. Ya, jadi itu adalah buah yang tinggi dengan vitamin C, kaya dengan polifenol, kaya dengan serat juga. Bahkan buah matoa itu banyak sekali di Papua dan sekarang banyak sekali di kampung orang Betawi. Saya punya teman spesial sampai buah matoanya tuh pohonnya rindang banget kalau itu berjatuhan sampai busuk ya. Jadi matoa itu kaya dengan energi, kaya dengan gula. Makanya disebut sebagai stamina fruit ya. Manggis, wow, manggis itu bahkan polifenolnya lebih kaya daripada mangga, pepaya, dan nanas. Anda bisa kebayang nggak? Jadi bayangkan imunitas Anda itu kalau Anda dapatkan dari buah, nggak pernah jadi overdosis. Ya, jadi ketimbang Anda beli vitamin yang Anda juga nggak jelas mau dimakan sampai kapan, dan kalau misalnya Anda beli vitamin C, Anda cuma dapat vitamin C. Tapi kalau Anda makan mangga, Anda makan manggis, Anda bukan cuma dapat vitamin C, dapat vitamin A, dapat fiber, dapat polifenol, bahkan dapat gula buahnya yang sehat. Ya. Jadi banyak banget orang Indonesia itu nggak mungkin sampai sampai keteteran, sampai harus ngantri-ngantri beli vitamin. Jadi buat kalian yang sedang isoman, kalau memang sudah dapat vitamin, minum vitaminnya dari dokter. Jadi bukan dari terusan WA. Ya, yang saya takutkan justru kondisi menjadi fatal apabila Anda ngobatin diri sendiri. Udah resepnya dapat dari temennya punya dokter, tidak ada resep legal, dan Anda nggak pernah tahu badan Anda kontraindikasi atau tidak dengan resep itu, ditambah dengan vitamin tabletnya satu gudang. Begitu kira-kira. Kita mau tanya lebih lanjut lagi, terutama dengan asupan-asupan yang lagi viral nih, terutama saat seseorang terkena COVID-19 dan di tengah pandemi COVID-19, tetapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa, dan kita masih mau mengajak pemirsa untuk berdialog bersama ya, Abdi? Ya, betul sekali pemirsa, kami sekali lagi mengundang Anda untuk bertanya langsung ke Dr. Tan di line telepon kita di 0215839900. Namun jangan kemana-mana karena usai jeda berikut ini kami akan kembali lagi dan juga berbincang dengan Dr. Tan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan kita akan melanjutkan perbincangan dengan Dr. Tan yang tadi kita sudah membahas tentang menjaga asupan gizi saat menjalani isolasi mandiri di rumah. Dr. Tan, tadi pertanyaan Sarah ini tentang sempat ada yang informasi yang viral tentang madu-maduan yang juga sempat ada diserbu oleh masyarakat begitu. Kemudian juga ada obat-obatan herbal, ada kelapa muda yang sempat viral yang ini sempat hijau juga, jangan lupa Abdi. Kelapa hijau gitu yang sempat beredar di masyarakat yang dipercaya ini bisa meningkatkan imun dan juga gizi di tengah masyarakat saat isolasi mandiri. Ini penjelasannya seperti apa, dokter? Ya, memang itu adalah sesuatu yang lekat di hati masyarakat ya. Jadi bangsa kayak madu, susu, lalu kemudian kelapa hijau. Tetapi satu hal yang paling penting, Anda berburu seperti itu, tetapi kalau makanan sehari-hari Anda berantakan, tentu akan berantakan sama sekali. Dan yang kedua, hal kayak begitu kecuali kalau kelapa hijau kali ya. Kalau kelapa hijau benar-benar kelihatan belinya pakai kelapa ya. Tapi kalau segala sesuatu yang misalnya udah dalam bentuk kemasan, maka Anda perlu hati-hati bahwa ini adalah tempat orang berjualan gitu loh ya. Jadi mereka akan mengatakan apa saja yang mereka ingin jual. Akhirnya Anda itu hidup bukan berdasarkan fakta, tetapi berdasarkan kepercayaan. Nah, ini yang akan menjadi ngeri. Terutama saya akan berikan warning kepada kalian yang punya comorbid. Nah, teman-teman yang mempunyai komorbid seperti diabetes terutama ya, bayangkan udah diabetes sekarang sulit untuk pergi ke dokter, Anda hajar badan Anda dengan madu, ditambah dengan susu dengan kurma, ditambah lagi dengan air kelapa. Wow, saya punya pasien yang sampai gula darahnya bisa sampai 250-300 loh. Saya kasih tahu sama Anda. Jadi hati-hati. Jadi untuk menyaring informasi seperti ini, kalau menurut hemat saya, konsultasikan dulu kepada dokter Anda atau Anda bisa menggunakan aplikasi telemedicine. Ya, jadi itu adalah suatu peresepan yang legal, suatu anjuran rekomendasi yang bisa dipertanggungjawabkan ketimbang menggunakan istilah katanya. Nah, ini yang akan menjadi ngeri. Gitu kira-kira. Oke, jadi harus dikonsultasikan ke masing-masing dokter dan juga tenaga medis daripada percaya WhatsApp di pesan grup media sosial semua yang gitu ya. ramai dibincangkan nih. Nah, Dokter Tan berbicara tentang asupan-asupan gizi dan juga harus diperhatikan, mungkin bisa juga dijelaskan, ini banyak sekali sekarang kita mendengarkan berita yang terpapar ibu sedang hamil, ibu menyusui. Nah, pastinya juga ini memperhatikan gizi mereka. Nah, ada nggak yang gizi-gizi tambahan atau asupan tambahan yang harus diperhatikan, terutama mereka sedang menyusui dan juga sedang mengandung di tengah isolasi mandiri? Ya, kita ngomong tentang ibu hamil dulu ya.
Ibu hamil yang pertama adalah Anda memang harus menjaga supaya Anda tidak boleh tertular. Karena biar bagaimanapun juga kita lihat bahwa banyak sekali ibu hamil dengan komorbid juga. Ibu hamil misalnya dengan obesitas, ibu hamil dengan asma, ibu hamil dengan hipertensi, preeklamsi, ibu hamil dengan diabetes. Itu kan membuat kehamilan Anda menjadi lebih sulit lagi. Dan sekali lagi Anda tidak boleh ceraikan dokter Anda. Dan yang kedua yang lebih penting adalah Anda harus menjaga supaya anak Anda tidak tertular juga gitu nantinya gitu. Jadi kalau seandainya Anda sudah tertular nih ya sudah. Kabar baiknya memang di dunia medis kita sudah punya studi ibu-ibu yang terkena COVID itu anaknya sebetulnya lahir dengan antibodi. Nah, tetapi kan itu kalau ibunya survive, kalau ibunya berhasil melampaui drama penyakit ini gitu loh ya. Tapi kalau tidak tentu akan ada kesulitan lagi gitu. Nah, kita sedang menunggu keputusan Kementerian Kesehatan tentang vaksinasi untuk ibu hamil. Padahal dari rekomendasi Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia itu sudah memberikan rekomendasi bahwa banyak sekali keuntungannya, lebih banyak manfaat daripada mudorotnya ibu hamil mendapatkan vaksinasi. Nah, bagaimana dengan ibu menyusui? Tolong dengarkan baik-baik, semua ibu menyusui di seluruh Indonesia bisa vaksin. Dan jangan lagi tanya, Dok, jenis mereknya apa? Udah, semua merek yang berada di luar sana itu aman dan legal. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu yang sudah terpapar, ya, sedang menyusui? Nomor satu yang Anda harus pastikan, Anda diberi obat apa? Sebab ada beberapa obat antiviral yang memang tidak boleh merupakan kontraindikasi ya untuk menyusui. Karena obat ini akan mempunyai efek di dalam ASI-nya. Tetapi tentu tidak semua obat antivirus demikian. Jadi sekali lagi Anda harus tanyakan kepada dokternya. Saya sangat menyesalkan kalau ada ibu sedang menyusui, dia panik lalu dia beli obat sembarangan di luar sana seperti yang ada di medsos. Itu akan membahayakan anak Anda. Jadi alangkah baiknya informasi ke sumbernya itu ke praktisi kesehatan atau dokter masing-masing ya Dokter Tan. Nah mungkin kita juga mau tanya juga nih Dokter Tan. Banyak yang mengeluhkan nih dokter saat mereka isolasi mandiri saat terpapar COVID-19 mereka nggak bisa selain mencium mereka juga bisa merasakan. Akhirnya mereka nggak bisa makan atau nggak mau makan. Cara memulihkan nafsu makannya itu bagaimana Dokter Tan? Ada nggak makanan-makanan yang mungkin bisa diakalin biar kembali tuh indera perasanya sehingga mereka semakin suka makan atau semakin membaikkan nafsu makannya? Oke, saya udah ngomong di segmen 1 tadi sebetulnya bahwa untuk kembali memulih Anda tentu butuh waktu, ya. Untuk badan menjadi pulih butuh waktu. Rambut yang udah rontok pun butuh waktu buat tumbuh lagi gitu loh. Jadi izinkan badan Anda memulih. Nah, ketika memulih itu tentu saja Anda nggak boleh melakukan sabotase. Sabotase misalnya nih, saya pernah dengar nih ya, mentang-mentang dia nggak bisa ngerasain, dia jajal makan ayam geprek dengan cabenya 15. Itu merugikan Anda sendiri gitu. Akhirnya apa? Anda malah sakit tenggorok, malah lambungnya kena. Atau Anda hajar dengan rempah. Kembali, dapatnya dari medsos lagi. Dihajar pakai jahe, dihajar pakai bawang, segala macam, ditumbal pakai bawang putih. Supaya berharap nanti kalau penciumannya muncul, paling tidak bawang putih bisa kecium gitu kan ya. Tentu ini bukan suatu hal yang baik gitu loh. Jadi izinkan badan Anda memulih. Nah, cara memulihnya tentu saja belajar sabar. Ya, belajar sabar bukan berarti menghajar makanan-makanan yang tidak baik, tinggi gula, garam, dan lemak. Jadi hindari gorengan, itu udah nomor 1, atau makanan yang mengandung trans fat, ya, makanan-makanan kemasan. Dan yang kedua, makanan yang tinggi gula, terutama yang pesan-pesan layan antar itu. Dan tentu saja dengan tinggi garam, makanan kemasan sekali lagi. Jadi ini adalah saatnya kita isolasi mandiri di rumah. Menjadi isoman itu keuntungannya banyak, Anda bisa masak sendiri, dan Anda jaga supaya Anda betul-betul mengisolasi diri. Jadi jangan sampai juga ada lagi ngomongan begini nih, Sarah. Oke, saya mau jemuran di luar. Dokter kan bilang kalau jemuran itu sehat. Tebak apa yang terjadi? Dia katanya isoman, tapi dia pergi ke lapangan, dia pergi ke common ground kalau tinggal di apartemen, katanya ngakunya pakai masker, tapi itu bukan namanya isolasi mandiri, sayang. Isolasi mandiri itu betul-betul Anda di dalam kamar dan Anda tidak keluar. Dan perhatikan ventilasi. Jadi usahakan mencari kamar kalau Anda mau isolasi mandiri yang mempunyai ventilasi seperti saya ini di belakang, saya nggak lagi isoman ya. Tetapi saya senang kalau seandainya saya punya jendela bisa saya buka. Lalu kemudian ada cahaya matahari kalau gitu masuk untuk atau berjemur udara. kan berjemur sinar matahari penting untuk pemulihan seseorang yang terpapar COVID-19. Itu bagaimana ngekalinnya Dokter Tan? Terutama di daerah-daerah yang padat penduduk dan juga misalkan apartemen. Untuk mendapatkan asupan vitamin D juga tentunya dokter. Ya, itu sebabnya kenapa vitamin D pada orang yang sedang isoman itu kemudian diresepkan sebagai bagian dari suplementasi kalau Anda tidak mampu untuk mendapatkan cahaya matahari. Jadi jangan sampai sekali dipaksakan
mengatakan bahwa demi cahaya matahari, Anda yang katanya isoman, lalu Anda berkerumun di luar sana. Rame-rame bikin semacam barisan orang berjemur ya, bapak-bapak sampai telanjang dada. Menurut saya itu, maaf ya, pakai bahasa Betawi, iya saya lebay. Kalau orang sudah bilang iya lebay pisan gitu ya. Jadi kalau memang Anda perlu mendapatkan suplemen, minta sama dokternya. Baik, oke. Dan kita harapkan semoga ini bisa dicatat juga ya oleh masyarakat. Tadi tips-tipsnya sudah banyak banget yang diberikan oleh Dokter Tan. Terima kasih banyak Dokter Tan sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas. Nah, tadi Sarah juga saya sempat mencatat ya, intinya adalah bahwa kita harus menghindari, tadi sudah disebutkan Dokter Tan, ada yang makanan yang tinggi gula, makanan yang mungkin cepat saji. Jadi kalau bisa kita memasak sendiri gitu ya, karena dari isolasi mandiri daripada kita keluar, justru kita harus isolasi mandiri dan juga memasak di rumah sendiri aja. Dan mencari informasi ke sumber-sumber yang memang terpercaya, jangan percaya apapun dengan mudahnya yang tersebar di media sosial. Semoga siapapun yang sedang menjalani isolasi mandiri bisa terbantu dan juga semangat untuk kembali pulih. Kita lawan bersama COVID-19. Betul sekali. Dan pemirsa, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali lagi usai jeda Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.